Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua ya. Hari ini kita akan belajar dari tema 2, subtema yang pertama, pembelajaran kedua tentang selalu berhemat energi. Sebelum mulai belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Nah, setelah selesai berdoa, mari kita mulai belajar hari ini. Apakah kalian suka bernyanyi? Siapa di sini yang suka nyanyi? Saat bernyanyi, kalian harus mengenal dan mengerti tentang nada, birama, dan tempo. Nada ditulis dalam bentuk simbol. Dalam lagu, simbol nada disebut notasi. Penulisan lagu biasanya menggunakan notasi angka. Notasi angka adalah notasi yang ditulis menggunakan simbol-simbol angka, seperti yang di samping ini ya. Notasi angka memiliki tanda diam yang ditulis dengan simbol 0. Jadi kalau simbolnya 0 artinya kita harus diam. Angka 1 dibaca do. Angka 2 dibaca re. Angka 3 dibaca mi. Angka 4 dibaca fa. Angka 5 dibaca sol. Angka 6 dibaca la. Dan terakhir angka 7 dibaca si. Dalam notasi angka, notasi rendah ditulis dengan meletakkan titik di bawah nada. Misalnya, nah kalau seperti ini ada titik di bawah angka, artinya do rendah, re rendah, dan mi rendah. Selain notasi angka, ada juga notasi balok. Notasi balok adalah notasi yang ditulis menggunakan simbol-simbol bentuk. Seperti ini contohnya. Sedangkan nada-nada tinggi ditulis dengan meletakkan titik di atas nada. Misalnya, nah kalau seperti ini artinya fa tinggi, sol tinggi, la tinggi, dan si tinggi. Berikut ini adalah contoh dari penggunaan notasi angka. Mari kita simak. Dari nada-nada tersebut, bisakah kalian menentukan mana yang lebih tinggi dan mana yang lebih rendah? Di sini Mi sudah buat nada yang di sebelah kiri dan di sebelah kanan. Di sebelah kiri yang pertama ada sol dengan titik di bawahnya. Artinya sol rendah. Dibandingkan dengan do, manakah yang lebih tinggi? Ya, yang lebih tinggi adalah do. Karena solnya ada titik di bawahnya. Jadi, itu adalah sol rendah. Selanjutnya yang kedua, do dengan mi. Manakah yang lebih tinggi? Mi ya, karena kan ada do, re, mi. Selanjutnya, mi dengan sol rendah. Manakah yang lebih tinggi? Sudah jelas ya, mi. Lalu ada la dengan titik di bawahnya, la rendah dengan fa rendah. Manakah yang lebih tinggi? Tentu saja yang la. Terakhir ada do rendah dengan mi. Manakah yang lebih tinggi? Yang lebih tinggi adalah mi. Birama. Birama adalah bagian dari suatu baris melodi yang menunjukkan jumlah ketukan dalam bagian tersebut. Birama ditulis dengan simbol seperti ini, ya. Ada garis panjang yang tipis. Mari kita perhatikan notasi angka berikut ini. Di sini ada satu baris notasi angka, ya. Kita mau mencari biramanya. Yang mana biramanya? Ya, yang ini ya. Ini adalah simbol birama. Lalu di mana lagi ada birama? Yang ini dan yang ini ya. Jadi
Untuk baris yang pertama, sol rendah dan do ini adalah satu birama. Selanjutnya, mi dan do adalah satu birama. Dan yang terakhir, sol, sol, la, si, do. Ini juga satu birama. Jadi dalam satu baris ini terdapat 3 birama. Tempo adalah cepat lambatnya sebuah musik atau lagu saat dimainkan. Tempo dibedakan menjadi 3, yaitu tempo lambat, tempo sedang, dan tempo cepat. Nah, sekarang tempo lambat dibeda-bedakan lagi. Ada grave, artinya lambat dan hikmat. Lalu ada lento, artinya sangat lambat. Ada adagio, artinya lambat tetapi tidak selambat largo. Dan yang terakhir ada largo, artinya lambat. Nah, tempo sedang juga dibagi-bagi lagi. Yang pertama ada moderato, artinya sedang. Andante artinya sedang, seperti orang berjalan. Dan yang terakhir andantino, artinya lebih sedang dari andante. Terakhir ada tempo cepat. Yang pertama ada allegretto, artinya cepat. Vivace, artinya cepat tapi lincah. Dan terakhir ada presto, artinya cepat sekali. Selanjutnya kita akan belajar tentang energi angin dan energi air. Energi angin. Sudah sejak lama angin diketahui menyimpan energi. Di Belanda, kincir angin digerakkan dengan pompa irigasi dan pembangkit tenaga listrik. Oleh sebab itu, Belanda dijuluki negara kincir angin. Energi air. Air juga merupakan energi. Aliran air yang besar dapat menggerakkan kincir. Air merupakan sumber energi murah dan mudah didapat. Kincir air dapat berfungsi sebagai pembangkit listrik. Pembangkit itu disebut PLTA atau pembangkit listrik tenaga air. Kincir air yang berputar digunakan untuk memutar generator sehingga menghasilkan listrik yang dapat disalurkan ke rumah-rumah penduduk. Seperti ini contohnya. Semua orang berhak mendapatkan dan menggunakan listrik. Nah, selanjutnya kita akan membahas hak yang harus didapatkan dan kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap warga negara. Nah, yang mau kita bahas di sini ialah contoh hak. Hak kita, setiap warga negara, berhak mendapat air bersih. Kita juga berhak menggunakan air sungai untuk pengairan sawah. Kita juga berhak menggunakan listrik. Nah, contoh yang bukan hak kita ialah membuang air bersih. Nah, itu tidak boleh dilakukan karena beberapa daerah masih mengalami kekeringan dan membutuhkan air bersih. Jadi kita tidak boleh membuang-buang air ya. Selanjutnya, membiarkan AC atau kipas angin menyala saat meninggalkan ruangan. Nah, kenapa itu bukan hak kita? Memakai AC atau kipas angin adalah hak kita. Tetapi membiarkannya menyala pada saat kita meninggalkan ruangan, itu adalah pemborosan, jadi tidak boleh dilakukan. Begitu juga dengan menyalakan televisi saat kita tidur. Ya, jadi pemakaian listrik harus dipakai seperlunya dan kalau sudah tidak digunakan, harus dimatikan. Sekarang kita akan bahas kewajiban setiap warga negara. Kita wajib hemat dan bijak dalam menggunakan air. Kita juga harus hemat menggunakan listrik dan melestarikan lingkungan dengan reboisasi. Yang bukan menjadi kewajiban kita atau tidak boleh kita lakukan adalah kita tidak boleh boros dalam menggunakan air. Jadi seperti tadi ya contohnya, kita harus hemat menggunakan air bersih. Selanjutnya, menyalakan lampu pada siang hari. Siang hari masih terang ya, masih ada cahaya matahari.
kita masih bisa melihat dengan jelas. Jadi, kalau tidak diperlukan, lampunya harus dimatikan. Lalu yang terakhir, kita tidak boleh mencemari lingkungan karena efeknya pada kesehatan kita tidak baik ya. Jadi kita harus menjaga lingkungan dan melestarikan lingkungan sekitar kita. Kita tadi sudah belajar tentang nada. Kita juga sudah belajar tentang tempo. Nah, mari kita bernyanyi. Kita akan bernyanyi Menanam Jagung ciptaan Ibu Sud. Lagu ini memiliki ketukan 4/4 dengan tempo yang cepat. Nah, mari kita bernyanyi. Ayo kawan, kita bersama menanam jagung di kebun kita. Ambil cangkulmu, ambil pangkurmu, kita bekerja tak jemu-jemu. Cangkul, cangkul, cangkul yang dalam, tanahnya longgar, jagungku tanam. Beri pupuk supaya subur, tanamkan benih dengan teratur. Jagungnya besar, lebat buahnya, tentu berguna bagi semua. Cangkul, cangkul, aku gembira menanam jagung di kebun kita. Itulah pembelajaran kita hari ini. Nah, tugas untuk anak-anak sekarang, kalian nyanyikan lagu Menanam Jagung, lalu videokan dan kirim ke WA pribadi Miss Elsa ya. Oke, sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. God bless you.